Yuk. Jam berapa sih nih? Siang ya? Selamat siang semuanya. Sabar, gue share dulu nih. Sorry, biar bisa pada nonton. Lu tau gak sih Vapi, gue kayak apa namanya nge-sharein di story itu kayak apa ya? Lu tau yang kayak ini gak? Apa yang jualan Shopee Live itu? Oh iya. Kenapa gak bisa ya internetnya? Enggak, biasanya ini bro. Kalau item doang kan di story. Iya. Klarifikasi biasanya. Enggak, ya cewek nge-spill. Gue biasa kayak cewek tuh kan, terus karena IG-nya rusak, lu bayangin tuh. Lu bayangin gak bisa diklik. Ntar ya teman-temannya. Harus di close dulu kayaknya nih. Aplikasi jelek Mark Zuckerberg busuk ini aja. Nah. Ntar ya. Lapar nih bro. Kalian jangan ngomong asal lu, nanya yang bagus lu. Udah gue luangin waktu lu. Kemarin pada minta, enggak, kemarin bagi beras. Karena biasanya gini bro, Minta mulu lu. ini bukan kuliahan. Kalau kuliahan kan biasanya kayak siapa yang tanya buat dapet poin plus, biasanya nanya tapi ngasal. Ngasal kan. Iya kan. Nah ini saatnya ya benar. Bener. Jangan lu fokus-fokus kuliah lu, cuma buat foto wisuda lu. Kuliah buat foto wisuda doang udah. Ada yang botolnya ngalangin ya. Haus bro. Haus ya? Haus lah. Tapi ini nggak haus validasi ya. Oh. Karena kan ini biasanya Gen Z sekarang haus validasi. Biasanya ya. Iya, biasanya. Ada Bang bahas market. Sabar bentar, minum dulu. Coba kita lihat pertanyaan. Nah ini ada pertanyaan nih. Ya. Apakah teori 4 year cycle masih valid sampai ke depannya di saat para institusi dan negara sudah mulai masuk? Gimana bro? Banyak orang yang punya tesis ya tentang lengthening cycle atau siklus di mana setelah 4 year cycle kita masih dapat kenaikan. Ya. Mereka ini selalu percaya bahwa dengan adanya adopsi institusi dan juga sekarang kita ngomongnya negara, ini Bitcoin harusnya ya 500 hari setelah halving itu nggak turun, tapi lanjut naik lagi. Ya. Apakah saya percaya dengan tesis itu? Jawabannya nggak ada yang tahu. Dan kalau kita lihat ya, data historis itu selalu menyatakan satu hal ya, sebenarnya bahwa 500 hari setelah halving itu selalu topnya market. Hampir selalu ya, dari setiap siklus yang ada. Cuman balik lagi teman-teman harus paham, past performance ya doesn't mean ya future performance juga. Atau kalau setiap siklus sebelumnya ya 500 hari itu selalu topnya market, ya sekarang bisa juga iya, bisa juga enggak. Karena sebenarnya bukan masalah tentang ya Donald Trump atau tentang adopsi dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya narasi juga. Ya. Karena kalau kita lihat ya Bitcoin dengan S&P itu juga setelah 2018 korelasinya tuh tinggi banget. Apalagi kalau kita ngomongin dengan liquidity di global dan lain sebagainya, ya intinya kalau ada duit atau cheap money yang flooding in the market ya harga Bitcoin naik. Udah sesimpel itu sebenarnya. Yes. Nah ini ada pertanyaan nih. Jadi kalau menurut gue ya 4 year cycle itu meme. Ya tapi 4 cycle sebelumnya selalu ini bro, selalu top ya 500 hari setelah halving. Ya, jadi memang top. Ya inilah kita lihat lah, ini chartnya yang saya gambar sendiri ya. Setiap 500 hari 487 sampai 500 hari. Cuman belum tentu lagi ya di siklus ini sama juga. Betul, karena past performance tuh nggak pernah equal future return ya teman-teman ya. Jadi apa? Gitu tuh kata-kata TradFi itu. Iya, jadi kata-kata penasihat keuangan. Nah, udah jadi biasa gitu kan. Iya. Past performance nggak equal future return. Itu artinya apa? Nggak ada yang tahu masa depan tuh apa. Nah. Itu artinya. Ya, itu artinya. Jadi kalau ada yang bilang kayak, oh saya tahu masa depan akan seperti ini, ngibul loh anjing. Iya. Karena ini bro. Lo aja besok nggak tahu mau ngapain kan hidup lu. Orang biasanya ini kan mau kaya ke dukun tapi dukunnya aja miskin biasanya. Nah itu makanya mau cari Dukunnya penglaris kalau tuh digubuk. Iya. Itu nggak make sense tuh. Lu cari penglaris kan atau apa percaya gitu mereka bisa jadi tambah laris gitu. Bener. Apa itu bro isi otak itu bro? Percaya bisa penglaris gitu. Memang
negara kita ini negara yang dipenuhi dengan kayak ngomong kalimat ya animisme dan dinamisme bro. Iya. Dimana mereka ini selalu punya ya tentang ya firasat-firasat ya atau keadaan-keadaan yang mana ya mereka ini cenderung ya Iya. kita ngomong percaya ya dengan hal-hal yang mistis. Padahal harusnya bisa lebih logis ya kita. Betul. Jadi Gimana bro? Tentang pendapat lu tentang dukun. dukun ya, yang goblok anjing. Apa bisa masa depan kalian akan begini dibaca tangannya. Ini masa depan kau. Goblok. Ya gua ya sama lah kayak apa hujan gitu kan. Menurut gua ini benar-benar real ya, ini pendapat gua ya. Pawang hujan tuh agak mirip sama bisnis konsultan, bro. Kemarin tuh gua ada yang bahas consulting, terus ada yang ngomong, tapi kan mereka walaupun gue kan nggak punya bisnis, Wah ini. oh ini dia makanan kita. Wah mereka nggak punya bisnis, tapi mereka pakai konsultan. Ya, Iya. langsung taruh aja mas. Oke. Oh, lu kuah juga lu? Enggak, goreng lah. Goreng. Goreng. Luar biasa. Ya, ini emang ini ya nggak ada hari tanpa Indomie bro. Oh iya betul. Nah katanya makanan kita apa ini dia? Tapi saya heran biasanya orang yang suka mie kuah itu kayak Apa itu? Mau keluarin apa lagi nih? Hah? kayak ini bro. Apa ya? Gue juga suka goreng, ya kuah aja. Oh enggak. Goreng gue bisa malam. Goreng tuh makan lebih cepat, kuah panas soalnya. Nah, gue tadi lanjut ya. Mirip kan menurut gue. Kenapa mirip pawang hujan tuh sama bisnis konsultan tuh mirip? Karena dua-duanya jadi bumper bro. Damn. Jadi buat yang tanya, kenapa sih ada bisnis pawang hujan gitu kan? Atau ada bisnis Iya. konsultan? Sama gitu. Jadi kalau misalnya pawang hujan, itu sebenarnya bukan yang bikin acara tuh percaya. Jadi gue kan dulu pernah di wedding organizer kan. Itu jawabannya kalau IO gitu suka pakai pawang hujan. Biar kenapa? Kalau hujan tuh salah dia gitu loh. Oh oke. Sama kayak konsultan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya layoff karyawan nih. Oke, gue punya perusahaan, mau layoff 100 karyawan. Nah itu salah konsultannya. Itu disuruh tuh sama konsultannya. Jadi kalau tanya fungsinya konsultan tuh apa? Jawabannya cuma bumper. Ini nggak di Amerika, di Indonesia sama semua. Karena di Amerika, mereka bisa kena banyak hal bro. Ya kan? Mereka bisa kena suap dan segala macam. Konsultan jadi bumpernya. Oh ini karena dia. Analisa dia. Contoh di Nigeria bro. Misalnya ini kita hypothetical di Nigeria ada perusahaan yang korupsi. Duit duit negara. Mereka kan bilang, oh ini karena konsultan ini. Di Nigeria ya. Di Nigeria contohnya gitu. Karena kalau merugikan perusahaan yang merugikan negara di Nigeria, ya itu bisa kena korupsi gitu. Jadi kalau misalnya dia merugikan ya bilangnya ini karena ini saran dari konsultan ini, itu dia. Bumper, sama kayak pawang hujan mirip. Nah ini ada kita makan dulu deh, makan dulu deh. Lapar. Gua kenapa bro. tanya kenapa lemas belum makan gua dari pagi. Suruh Red Bull. Ya boleh deh, Red Bull deh. Duduk. Jadi ini salah satu makanan favorit kita. Ya cuman ini ya. Ya Indomie selera aku ya. Iya. Karena kenaikan harga Indomie bro lebih tinggi dari reksadana. Oh iya. Bener Berarti mending ngestok Indomie kan? Mending nggak stok Indomie bener. Kemarin ada yang bilang bro pas kita makan pizza tuh karena cowok kalau makan kasian tuh kenapa bro? Mukanya kasian ya mukanya. Ya lebih kasihan cewek yang kepedean sih biasanya ya. Kita pencinta Indomie ya. Tapi Indomie rasa favorit itu apa bro? Goreng lah. Goreng Goreng biasa. kan? Goreng biasa. Ya. Antara goreng sama kuah kan. Terus ini ada yang bilang ya Indomie favorit. Saya nggak ngerti biasanya orang yang kayak selalu makan ya Indomie tapi yang rendah. Indomie soto Makassar ada spesifik gitu ya. Ada ini ada rasa-rasanya kan. Soto Bener. Lamongan gitu kan. Iya bener makanya. Mie goreng. Wah, Goreng, kuah. udah disiapin nih kayak. Waduh, luar biasa. Jadi kalau tanya, ini ada brandnya nggak nih Indomie ini brandnya?
Kodigo perlu Kodigo. Bener, kalian beneran lebih naik tinggi Indomie. Banyak bro, reksadana 5 tahun tuh tidur. Naiknya 5 tahun tuh banyak kan lebih oke Indomie. Enak banget. Mantep ini. Tadi bilang Red Bull biar meleki ya. Gue kayak belum makan dari pagi. Ada yang bilang cek kesehatan. Lo cek kesehatan lo jangan kesini, lo ke dokter Tirta aja. Jangan di sini. Ya, jangan di sini. Oh mungkin kita undang kali sekali-kali. Iya kan bro? Biar tanya kesehatan karena kayaknya nggak sehat nih. Ini asbak udah siap. Red Bull Indomie, ya. Iya. Yeah. Tadi bilang tim sedap ngaco lu, lidah lu ngaco. Gimana bro? Tim mie sedap bro? Mie sedap enak ininya bro apa? Kriuknya tuh. Enggak ngaco. Enggak ada ininya, ada kriuknya bros. Karena gini, Indomie tuh gua Anjir, punya. udah habis ya? Udah. Hah? Ini masih segini ya? Aduh, makan kayak cewek lu. Ada bilang kemana? Kok coba makan cepet tuh? Karena kebiasaan cepet bro. Ya karena waktu nggak boleh dibuang. Iya, jadi gue tuh makan tuh cepet. Karena makan tuh kayak something yang gue kayak, makan tuh kayak benci gue. Orang kan ada kayak, mau makan gitu. Terus difoto. Iya, orang-orang tol. Mau makan. Gue sumpah ya, bahkan ya, gue tuh kayak chef gue yang di Omakase tuh kan udah masakin gue 5 tahun kan. Dia udah tahu bro, kalau gue tuh kalau di Omakase tuh 2 jam. Dia tuh gue makan tuh 25 menit. Jadi semuanya, kalau gue datang itu semuanya ditinggal. Customer yang lainnya masakin gue semuanya. Semua staffnya masakin gue. Karena 25 menit tuh harus udah selesai semua course-nya. Gue gak bisa bro, makan 10 course kayak 2 jam gitu. Itu gue bingung, kayak 1 course terus gue makan 1 sushi terus ngapain gue coli gitu. Makan 1 sushi coli. Jadi gue cepet, serba cepet. Jadi makan tuh harus cepet. Padahal dia mulai duluan, udah habis gue. Oh nikmat. Ini kan berarti ini kan Karena filosofinya bukan siapa yang mulai duluan kan? Bukan, karena gue tuh tiap makan ini bro, gue kayak sejarahnya, gue tuh terobsesi. Jadi dulu gue pernah baca satu buku bro tentang almarhum Lim Sulyong. Jadi Sudono Salim kalau banyak yang tahu. Gue terinspirasi sama beliau. Kan tuh itu dibilangnya naga pertama lah, kepala naganya Indonesia ya. Mungkin sampai sekarang grupnya juga masih nomor 1. Gue banyak banget belajar dari buku itu, kayak jatuh bangunnya segala macam. Gue sangat terinspirasi dan dari situ gue mulai semangat berbisnis. Karena dulu pernah dibangkrutin, pernah ini, tapi resilience ya dari bikin bogasari, tepungnya semua. Jadi Indomie itu something yang. Tapi biasanya kalau kita ini ya cium aroma Indomie tuh ini biasanya mengingatkan ke trauma masa kecil ya. Oh, gua enggak. Gua makan Indomie pas happy ini. Selalu happy gua. Gua cepat makan Indomie apa goreng? Itu gua satu suap langsung habis tuh. Karena gua dulu makan Indomie kan satu kan. Kayak habis sebelum basket tuh makan Indomie aja langsung di stop gitu selesai. Kalau satu tuh satu kali gitu. Selesai. Enggak. Jangan makan Indomie terus katanya nanti bisa mah. Udah mah soalnya. Wah, ini langsung cepet ya. Nikmat banget bro ini. Oh ini. Saingannya Tan Boy Kun. Lu bisa menang ya lawan Tan Boy Kun? Kalah lagi lah lu. Hah? Kalah. Ekstrim ya Tan Boy Kun tuh. Dia makannya banyak. Cepet Banyak kan? banget ya. Dan cepet kayak. Oh kalau pedas gue berani adu. Oh. Pedas gue berani adu. Kayak mungkin orang mukbang tuh mulutnya kayak black hole bro. Tapi nggak tahu ini benar atau nggak. Yang di Korea tuh katanya mereka muntahin loh katanya. Yang di Korea, yang cewek-cewek Korea itu. Jadi dia makan banyak terus muntahin. Oh. Makan kok dimuntahin, bingung juga gue. Bro kakak haji nggak? Berangkat haji? Udah daftar ya? Besok udah daftar haji. Uish. Ini melengkapi ibadah bro. Haji Kalimasada jadinya. Iya. Hah, kali masa. Mantap. Nikmat ini. Gila dia mulutnya kayak black hole ya kayak. Nggak kayak Pokemon kan? Pokemon ada yang ini kan yang. Hah? Black hole ya mulutnya. Berapa bungkus? 2 bungkus. Ini jadi live untuk makan Indomie atau bahas market. Nah lu mau gue bahas, gue matiin nih. Iya.
Gue udah Lu kayak nyalain ini, datang bro, ke sini. kayak ini bro, Pokemon ini bro, namanya Shiny. Oh iya. Ngomongin Indomie. Saya sekali mabok nih kalau di gue jangan. Iya. Nah ini gue mulai jawabin. Nah, bro kakak lanjut makan dulu bro kakak. Haji kali makan. Saya bilang, bro kenapa lu jarang banget bahas atau nyinggung soal ayah lu ada something kayak nggak ada something kan gue bilang. Jadi bokap nyokap gue tuh gue mau umur 16 tuh udah nggak tinggal serumah. Jadi bokap gue tuh pekerja biasa. Tapi Apa itu? biasanya nggak tinggal serumah tuh bukan berarti nggak saling mencintai kan? Waduh nggak ngerti gue kalau itu ya. Okay. Pokoknya mereka udah nggak tinggal serumah lah. Gue umur 16. Jadi waktu itu nyokap gue tuh gue yang biayain. Jadi gue biayain nyokap gue. Ada yang bilang, tapi kan lu kuliah di BINUS anak orang kaya. Goblok lu tuh gue yang bayar sendiri. Ya gue kasih tau gue yang bayar sendiri. Ya adik gue bahkan kuliah sekarang nih. Tuh di sebelah tuh gue yang bayar. Gue paling kesel kalau orang bilang kayak, oh ini tapi mereka anak orang kaya. Karena ini bro, kemarin tuh ada video ini bro. Kemarin ada video artefak tuh yang keluar tuh. Dari temen gue tuh sih. Kayaknya dari, gue juga bingung itu. Ketemunya dari mana itu artefak itu. Dari apa, gue lagi di, itu bukan rumah gue sih. Itu rumahnya Delon dan itu gue tuh mobil gue tuh udah mahal. Gue tuh emang kelihatan gembel aja kalau lu nggak apa, lu ngeliat gue begini tuh emang gembel. Itu tahun 2018 apa 19 gue lupa itu. Ya gue lupa itu. Jadi kenapa gue bahas ya ngapain gue buat apa gue saya nggak ada apa-apa ya. Bye-bye aja gue. Spill adik lu itu. Karena bahasanya selalu spill ya. Spill tuh ya negatif ya kok konotasi. Kayak soalnya disembunyiin nih. Dia pasti sebenarnya bapaknya kaya enggak anjing. Mobil di rumah bapak gue tuh mobil gue kasih tau lu dua-duanya. Depan tuh lu ke rumah bapak gue dua-duanya mobil gue. Kok ada announcement bro? Apa kebakaran lagi sih? Iya, Ya kita lanjut live stream. Iya bakar lah anjing. Waktu pas gempa bumi aja bro. Iya. Ngaso gue. Lanjut live stream. Gue diteriakin waktu itu gue di Kalau balkon. ini kebakaran kita live stream biar ini bro. Live streamnya on fire. On fire Iya. bener. Karena itu announcement sih. Kebakaran kayaknya. Ya kan announcement? Iya kan? Kayak di luar deh. Nah, apa persetan lah. Soalnya kalau turun jauh bro. Kecuali kita kantornya di ruko, tinggal keluar. Oh, iya. Nih. Itu kadang mungkin ya privilege. Di ruko tuh. Privilege ini trader miskin. Trader. Oh, mulutnya udah ngeri lu kali masa ada lu. Kaburnya enak. Iya, Memang kaburnya enak. Bener. Ini bilang, bro Tim kapan liatin rumah pribadi? Kayak ditodong gitu bro. Kapan lu liatin rumah lu gitu? Kan kita udah bilang kemarin di webinar, gua soal liatin kan. Beberapa yang di dalam kita ajak makan kan bro. Iya. Kita ajak makan. Dia bilang margin call-nya keluar dong. Ini bukan margin call anjing. Sambil bawa kamera katanya. Gue bukan IRL, jadi gue udah bilang ya, kenapa akhirnya kita desain untuk begini nih. Kita di taraf hidup yang mau berbagi. Terus kemarin ada nanya gue di DM bro. Oh iya. Tapi bukannya lu mimpi jadi orang paling kaya di Indonesia? Ya itu kan masih mimpinya masih belum hilang. Belum Kan hilang bro, mimpi adalah kunci. Nah, mimpinya belum hilang. Tapi kalau lu mau bilang apakah orang paling kaya, ya lu tinggal cari self-made di umur gua, future value-nya lu kali. Compounding 15% aja dah. Anggap gua orang tolol lah, cuma bisa 10-15% harta gua sampai 30 tahun. Yang punya uang sego tuh rata-rata umurnya mungkin di 65 teman-teman ya. Teman-teman sadar yang punya uang kayak gue tuh rata-rata umurnya 65. Jadi kalau ditanya apakah gua orang paling kaya sekarang, relatif bro. Tapi kalau benar-benar time value of money-nya nomor 1 gua pasti. Yakin gua nggak ada lagi, kecuali dikasih ya. Kalau dikasih mah banyak. Nggak banyak juga, paling 45 lah ya. 45 orang. Dikasih itu paling 45 orang. Gitu. Nah oke, udah saya baru makannya. Oke, kita akan udah semangat ya kita ya. Iya. Waduh. Kemarin viral bro, kita bahas-bahas itu. Ya makannya viral kayaknya. Iya. Jadi teman-teman yang bilang mikir kayak kenapa sih bikin ini, kenapa sih sengasal ini gitu loh. Kayak ini ntar dibilang brand lagi. Kita tuh bukan bikin konten untuk kaya, kita udah kaya. Kita bikin konten untuk berbagi, beda bro. Yes. Ada yang bikin konten untuk jadi kaya, ya kan. Mereka mukbang. Tapi itu mah gue gak ada masalah. Bener. Orang itu pekerjaannya kok entertainer. Entertainer Kalau boleh. bisa nahan ya. Betul, tapi
Oh, susah bisa nahan. Entertainer kan, dia mau jadi apa? Mukbang. Nah itu kita fair. Mau bahas entertainment. Tapi kalau lu bahas finansial, terus sumber utama lu nyari duitnya dari situ, itu gue bermasalah sama lu. Ya. Jadi kalau mau ngapain terserah dokter boleh. Ini sih kayak harusnya dibikin poster ya. Dilarang ngomongin finansial kalau hidupnya masih sial. Oh. Iya kan? Ntar ikut sial bro, ngomongin finansial tapi orangnya sial. Wow. Itu ngeri itu. Dilarang dilarang bahas finansial kalau hidupnya masih sial. Ya. Jadi contoh bro, yang lain boleh hidup lah. yang sial itu apa? Masih endorse tuh, step 1. Jadi lu kalau lihat nih, bahas keuangan, endorse, skip. Ya, simple. Ngapain gue bikin begini? Karena ada yang tanya bro tadi, ngapain kita bikin begini kalau gitu? Kita kan dulu sering buat kesalahan ya bro. Banyak sekali kesalahan yang kita bikin di market, banyak sekali kesalahan yang gue bikin di bisnis. Di hidup juga. Di hidup juga banyak sekali kesalahan yang gue bikin. Juga manusia. Iya. Tapi di sini justru kita pengen kasih tahu kalian buat nggak melakukan kesalahan sama. Contoh, kalau lu melakukan kesalahan, contohnya di level sekarang nih, apakah gue ngapain nih? Apakah gue jual posisi gue? Gue cobain gue nggak jual posisi gue. Karena ketika nanti lu jual posisi lu, ini orang pada beli-beliin Bitcoin yang naik, lu pasti kena sial. Gue udah ngalamin itu kayak anjrit 10 tahun bro. Ya, sialnya kita tuh di market tuh kita udah makan asam garamnya gitu. Jadi kita di sini buat ngasih tahu lu apa yang lo harus lakukan. Sama kayak di bisnis. Lu nggak perlu sial kayak gue udah sial, gue yang bikin bisnis yang sial gitu. Contoh, gue bilang restoran tuh bisnis yang sial gitu. Lu jangan bikin restoran. Lu kalau bisa semangat untuk bikin kayak clothing brand itu bisnis yang sial juga itu. Jangan dicoba. Dikit gitu. Yang bertahan, ada lah yang bertahan. Ya ada, cuma itu masuk kategori menurut gue bisnis sial. Iya, restoran juga ada yang berhasil. Kalian kayak jadi LVMH tuh kecil, udah nggak ada lah. Bener. Ya. Contoh ya, kayak kita punya restoran steak di Central Park. Namanya Dragon & Cow. Awalnya rame. Steaknya oke, tempatnya bagus, tapi entah kenapa nggak selaku yang lain gitu. Akhirnya ganti konsep jadi Mimi di Central Park. Cepet ganti konsepnya. Itu pun grup yang punya uang luar biasa besar gitu. Kayak kita tuh punya grup yang uangnya banyak. Jadi gue yakin kalau lu bikin restoran, itu pasti sulit. Ya, jadi kita tuh ngomong di sini yang berdasarkan apa yang kita alamin gitu. Jadi cara pikir kita yang lu adopsi. Ini kan walaupun kita nongkrong sambil ngerokok, makan Indomie, minum Red Bull. Tapi gue yakin lu bisa dapet info bro, dapet ilmu at least. Bener. Karena ibarat lu bisa nongkrong sama kita. Makanya kalau nanya di sini, lu nanya yang lu beneran pengen tanya, jangan ngasal. Lu jangan nanya kayak di kampus kan. Lu jangan kayak di kampus. Nanya absen doang, buat absen doang. Bener. absen saya dari mana tuh? Dari mana gitu. Yang kritis nanyanya. Kritis nanyanya gitu. Jangan kayak, ini bahas ini. Kayak gini contoh ini gak kritisnya bro. Zul Ilmi namanya. XRP gimana bro? Itu lu dari 2017 mungkin nanya. XRP kemana? Ya udah kita anjir udah capek gitu. Ya. Capek. Spill siapa orang Indonesia yang paling banyak punya BTC? Waduh gak bisa lah. Gak bisa. Tapi cluenya ada di meja ini. Wah. Ngeri. Aduh. Gimana bro? Tapi kalau kemana ada banyak tanya kan soal berbagi. Kenapa kita melakukan itu? Di TikTok bro, kemarin banyak yang bahas. Kenapa menurut lu jadi orang yang berbagi? Kalau gue merasa uang itu ke depannya akan gue pakai semua. Kalau lu gimana? Ya karena orang beda-beda. Lu mau kasih warisan gak ke anak lu? Karena lu cewek. Ini beberapa hari ini jadi meme yang menarik ya. Ada yang bilang kalau Elon Musk keluarin ya duitnya setiap hari $1 juta itu butuh 1036 tahun. Ya, baru duitnya habis. Jadi mungkin ya kita di tahap yang nggak harus memberikan sesuatu ke orang lain, harus tahap lebih berbagi. Ya, itu Elon Musk. Kalau gua 14 juta sehari, itu mundur Napoleon tuh baru lahir tuh. Napoleon Bonaparte itu revolusi Perancis. Jadi emang nggak ada salahnya ya buat jadi orang yang lebih berbagi karena itu juga sebenarnya jadi concern ya. Sebenarnya terlalu banyak loh bilioner di dunia ini. Cuman beberapa masalah seperti kayak senjangan sosial, kemiskinan, kelaparan, pendidikan, nggak pernah bisa beres. Karena mereka cuma mikir tentang dirinya sendiri. Betul, kalian harus bisa beda dong. Gue itu orang yang lihat duit itu sebagai game. Jadi gue tuh main game, gue kayak main GTA gitu loh. Gue ngumpulin duit. Iya kan, misalkan sekolah ini kan. Misalkan sekolah itu salah satu side mission kita di questnya kan. Berarti kan di sini barnya 3/100 gitu. Gitu kita kan ada side quest gitu. 3/100 gitu kan. Kita berdua itu main game, yang main game kita multiplayer nih, main bareng nih. Gitu. Mungkin bagi berasnya kayak 1000 per sejuta begitu kan. Jadi kayak
harus oke set. Betul. Kalau orang bilang, kan ada yang bilang juga bro, kalau bro Timothy pintar kenapa ada Kalimat Sada? Ya kenapa nggak 2 orang pintar bro? Kayaknya main game lebih gampang kan? Iya. Multiplayer ini. Co-op benar. Kita mainnya nih co-op bro. Jadi kayak tadi barnya itu 3/1 sekolah. Iya. Nextnya ini 4 nih kita mau bangun antara di NTT. Mungkin teman-teman yang di NTT bisa bantu cari ya. Terus kemarin ada yang bilang juga bro, oh ini sekolahnya yang siapa? Ada pelukis itu bro katanya. Enggak ya. Jadi gua jelasin sekolah itu Biar coba ambilin biar. Plakatnya biar. Kita kasih jelas sekolah itu apa. Kenapa itu biar? Karena kita nggak punya skill bangun sekolah dan kita malas ngurusnya. Jadi gua itu punya teman baik yang bikin foundation ini. Nah, jadi ini adalah Happy Hearts Indonesia. Ya. Jadi Happy Hearts Indonesia ini yang bantuin kita bangun semua sekolah kita. Jadi mereka yang bantu cari sekolahnya karena kita nggak punya tim untuk negosiasi sekolahnya segala macam tanahnya. Happy Hearts ini yang bantu gitu. Jadi kalau yang kalian bilang pelukis itu juga pakai Happy Hearts. Dan banyak nggak cuma kita, banyak konglomerat juga yang pakai ini bro. Gitu. Jadi kita percaya uang kita di tangan yang baik dan kita funding per project sekolahnya. Jadi kita full funding untuk bangun sekolahnya gitu. Itu orang luar negeri namanya Sylvia bro, Sylvia yang bantu kita biasa bangun. Kayak nama mobil ya. Nissan Sylvia. Oh ada yang Nissan nih. Nggak JDM nih. Iya, kalau lu gimana? Kalau gue ya misalnya, gue bisa jual semua harta gue untuk bantuin orang yang lebih banyak ya gue jual semua bro. Itu, gue nggak perlu karena gini ya teman-teman ya. Di duit mungkin triliun ya, kita ngomong triliun. Itu gue bilang tadi 14 juta setiap hari gue buang ke gotong sampah itu Napoleon baru lahir baru habis. Jadi itu kayak uang yang gue nggak akan bisa habisin. Ya. Buat diri gue happy banget dengan kayak misalnya mobil yang gue punya itu mobil impian gue. Jadi kalau tanya kenapa nggak beli ini, kenapa nggak beli itu, kenapa nggak beli ini, kayak impian gue itu mobilnya. Iya. Itu yang gue suka. Gitu. Kayak jam. Kenapa nggak beli RM? Kenapa gue nggak mau beli RM? Iya. Oh itu bukan RM ya, tapi takut kena sindir kalau misalnya. Oh, iya. Menurut gue RM yang bisa dipakai itu cuma punya dia. Karena jujur menurut gue RM yang lain tuh norak. Too big gitu. Yeah. Gue merasa jadi motivator kayak Tony Robbins itu. Gitu. Not my cup of tea. Gue sukanya Patek gitu. Yeah. Tapi dia bilang gue lebih cocok pakai Epi, ya udah beliin Epi sekarang gitu kan. Yes. Tapi intinya kita tuh udah beli semua yang kita suka. Jadi kalau game nih misalnya live ya gitu. Yeah. Game itu udah selesai. Ya, game itu uang, gamenya hidup tuh uang, udah selesai. Sama juga kayak, bang lu kok nggak nikah sama Gal Gadot ya? Karena impiannya nikah sama itu kan gitu. Iya betul, jadi udah selesai gamenya. Nah kita tinggal kerjain side quest. Nah kita tinggal mikir nih side quest yang seru apa. Kemarin kita pikirkan, gimana caranya kalau kita gini, lebih impactful mana teman-teman. Kita bangun misalnya 3 sekolah atau bikin ini. Ini menurut gua personal, lebih impactnya lebih besar bro. Dengan gua nyalain kamera, luangin waktu gua 1 jam untuk ngajarin kalian pola pikir gue itu bisa bikin negara ini jauh lebih maju dibanding gue cuma bangun 3 sekolah yang bisa dinikmati sama sekitar 180 orang. Jadi kita lihat impactnya lebih besar yang mana. Jadi kenapa bikin beginian? Jawabannya ya kita bikin begini karena udah kaya. Jadi kita bikin konten karena kita sudah cukup. Dan uang itu lama-lama bisa jadi beban untuk lu semua ya. Jadi buat yang lu belum pernah pegang uang itu beban. Jadi kalau makin lu bagi-bagiin, lu makin meringankan beban. Betul. Karena kan memang di agama juga begitu bro. Betul bro. Kayak harta itu juga dihisap juga. Jadi kayak bener. Mungkin orang yang mati dengan 0 tuh lebih tenang. Nah itu ada yang bilang kan tapi, lu mati kuburannya kuburannya sama. Gue pernah lihat di TikTok cuplikan. Ada yang bilang gitu katanya kalau misalnya mati itu sama, jadi nggak perlu ngincar harta di dunia ini. Salah, lu orang egois. Gue emang bakal mati aja sama kayak lu. Cuma apa yang gue bangun di dunia ini akan berbeda dari lu. Lu cuma akan jadi sampah yang dilupakan oleh waktu, sedangkan orang akan inget nama gue siapa. Damn. Sekolah yang gue bangun, itu kan hadiah untuk generasi yang mendatang. Ini juga hadiah nih untuk generasi yang mendatang. Ini hadiah untuk generasi yang mau dengerin ini. Ya terserah lu mau milenial, mau boomer, mau Gen Z. Ya. Tapi ini adalah hadiah untuk kalian. Dan itu yang cara kita give back. Menurut tuh ada yang lebih efisien gak dibanding nyalain kamera ini? Sekarang at least yang kita pikirin ya. Ya menurut saya memang kadang banyak yang lebih penting dari sekedar uang sebenarnya. Ya mungkin kebersamaan atau juga kita ngomong pengalaman yang kita bagikan bersama sebenarnya. Iya betul. Itu yang nggak lekang dengan waktu. Karena apa artinya bro jadi orang yang paling kaya tapi kalau cuman buat mereka sendiri. Benar. Itu jadinya kayak bilioner-bilioner yang ada sekarang. Betul. Mereka ini nggak pernah punya mosi ya untuk
melakukan hal untuk orang lain. Betul. Jadi yang bilang, oh ini kayak apa, untuk inilah vaksin lah, bullshit semua lah. Iya, Itulah betul. mengapa saya lebih support sebenarnya orang-orang kayak misalkan Mr. Beast gitu. Oh iya, kasih makanan langsung. Enggak, maksudnya dia memang, saya percaya orang seperti Mr. Beast ya, siapa sih namanya Mr. Beast itu? Jimmy. Jimmy ya. At some point dia akan jadi bilioner. Tapi menurut saya mungkin pasti nggak akan sekaya Jeff Bezos. Oh pasti ya. Tapi menurut saya Jimmy itu akan jadi bilioner yang lebih terkenang sepanjang masa. Oh setuju. Karena impact-nya itu sangat besar dan juga semua orang menyaksikan perjalanannya. Lu nggak ngerti kan seberapa jahat ya dulu misalkan kayak Mark Zuckerberg mau jadi bilioner ya nyingkirin partnernya. Terus Oh iya. ya apa bikin underdeal. Ya terus Ya. habis itu ngambil data orang dan sebagainya. Ya kita di sini ya kita nyalain kamera entah kita jadi bilioner atau enggak ya yang penting ya kita Betul. berbagi kebersamaan bersama kalian. Betul. Itu mahal. Kalau kalian tanya apakah gue mau jadi billionaire, jawabannya mau. Kalian tetap main game. Gue tetap main game ya. Oh. Karena makin banyak uangnya, itu makin banyak yang gue bisa lakukan untuk masyarakat. Tapi gue berjanji bro waktu itu ke diri gue sendiri dan ke Tuhan sebenarnya. Gue bilang waktu itu kalau gue dikasih kesempatan untuk bisa bebas dari situasi sampah yang gue punya waktu itu, gue akan bebasin semua orang. Jadi kalau kalian tanya, tadi ada yang bilang, gimana menurut lu mobil lu yang punya? Kalau mobil gue jual semua dan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, gue jual semua. Iya bener. Gue nggak ada attachment, gue nol ya. Jadi teman harus paham, gue tuh punya zero attachment. Banyak yang kayak keluarin misalnya artefak kuno, gue nih Timothy dulu begini. Enggak, kalian tuh salah, itu gue udah kaya raya. Gitu. Gue kemarin sempat tunjukin dia, zaman gue 18-19 tahun, PNL gue. Jadi gue itu udah kaya dari lama, teman-teman. Tapi memang ya gue tuh kelihatannya begitu, gue memang pakai sandal jepit. Tapi bukan OKL ya. Bukan Nah, OKL beda lah. tapi. OKL kan keluarganya kaya. Gue bukan OKL, tapi gue dari gue belasan tahun, gue tuh punya duit yang signifikan. Ya, gue bikin dari market besar. Size-nya ya. Dan buat anak seusia itu udah jauh lebih dari cukup. Jadi gue tuh udah mengalami banyak banyak hal lah yang gue alamin di dunia ini. Setuju. Kalau mungkin gue nggak pernah nyalain kamera, lu nggak pernah kenal gue, lu ketemu gue di pasar, lu pasti juga nggak tahu gue orang kaya. Iya. Gue bukan orang yang kayak pakai logo apa namanya LV begitu sini. Enggak, gue nggak suka gitu. Gue bukan orang yang tipe kayak gitu. Iya. Terus kalian tanya, terus kalau gitu kenapa kan ada yang bilang kan, oh tapi anak muda misalnya flexing, kenapa di itu bukan flexing kan? Gue cuma tunjukin hidup gue tuh seperti apa. Kenapa? Kadang kalau enggak lu nggak dengerin kan? Kayak dia juga sama. Dulu pertama kali dia muncul, lu kan nggak tahu dia kaya. Lu nggak dengerin dia. Dikatain lah apa waktu itu. Oh ini mah begini, ini begini. Kan fungsinya untuk lu bisa dengerin kita dan lu benar-benar dapat manfaatnya gitu. Tapi trigger utama lu apa bro? Ini ada pertanyaan bro dari Dias nih. Apa trigger utama lu untuk filantropi awalnya? Saya merasa nggak adil. Saya merasa bahwa kenapa cuman saya yang enak dapat duit. Jadi timbul ya suatu rasa bersalah pada diri saya sendiri. Kok bisa-bisanya saya nikmati ini sendiri. Padahal ya saya lihat sekitar ya, hidup di kampung ya, terus kayak jadi kayak sendiri. Jadi saya lihat orang sekitar kok timpang banget ya hidup orang. Iya. Dan awalnya saya mungkin kayak kasih filantropi dalam artian ya kayak bagi-bagi duit dan lain sebagainya. Sampai suatu saat saya berpikir ya duit saya pun juga terbatas. Gimana kalau yang saya bagi ini informasi sama edukasi? Supaya mereka ini bisa mancing kayak saya, punya knowledge yang sama. Iya. Dan itulah juga mengapa ya latar belakang ya kita fokus pada edukasi. Benar. Bikin edukasi kripto, Bangun sekolah. Karena saya paham kok sebenarnya masalah utama di dunia ini itu adalah gap informasi. Iya. Antara mereka yang saya ngomong memonopoli segala informasi yang ada di dunia untuk mereka dan golongan mereka sendiri, sementara banyak orang-orang lain di bawah ini Betul. mereka nggak tahu dengan informasi itu, lalu mereka kayak dicekokin ya dengan berbagai propaganda yang ada, dan akhirnya mereka settle for less, hidup di bawah rata-rata orang semestinya, dan ya menurut saya itu menyakitkan sebenarnya. Yang menyakitkannya itu adanya jarak ya antara informasi yang bisa kita akses dengan yang mereka akses. Iya. Sebenarnya kan ada alasan juga ya kita membuat live stream seperti ini ya, jawabannya kita kenal banyak sekali orang bahkan di yang level-level yang sangat tinggi. Kita Iya, itu betul. kita ngomong kita di tengah. Kita itu ingin jadi mediator antara apa yang terjadi di dunia dengan apa yang kayak masyarakat itu harus dengar sebenarnya. Iya, karena kita resah kan sebenarnya. Kita dengan resah, media kita yang dengar ada. sendiri, kita tahu orang kayak hidupnya gimana. Kita pun juga somehow juga belongs ke dalam
ya kita tir ya orang yang di sana. Cuman ya kita melihat banyak sekali orang yang masih hopeless ya, masih mencari ya jati diri, ya mencari informasi. Ya kita kasihan juga. Betul. Ya harusnya kita bagilah. Gak bisa semuanya buat kita sendiri. Betul. Ya karena mungkin ya materi kita bisa terbatas lah bagi. Tapi kalau informasi, edukasi itu selama kita masih bernafas kita bisa kasih ke orang lain menurut saya. Iya, ini banyak yang salah. Banyak yang kira, oh Timothy itu suruh bilangnya uang seolah-olah menyembah uang. Enggak, salah. Gua itu bukan menyembah uang. Gua tuh pakai uang. Jadi hati-hati. Orang miskin itu yang bisa menyembah uang. Gua tuh nggak menyembah uang. Gua pakai uang sebagai alat. Gua gunakan uang untuk bebasin kalian. Ya. Uang itu gua pakai untuk apa? Untuk bisa seperti ini kan. Supaya gue bisa punya waktu yang cukup. Supaya gue bisa berbagi lebih banyak. Jadi jawabannya adalah gue akan cari the highest impact yang gue bisa lakukan untuk masyarakat. Ini pertanyaan nih, Bro Tim tertarik nggak jadi Menteri Keuangan? Seperti Dr. Tirta pernah bilang dia merekomendasikan Bro Tim, gue nggak pernah dengar ya by the way. Yeah. Jadi gue nggak tahu bener atau enggak. Tapi kayak kalau ditanya apakah gue tertarik atau enggak, ya jawabannya adalah satu, gue nggak tahu. Ya gue nggak tahu masa depan itu seperti apa. Kalau sekarang jawabannya tidak, karena gue rasa ada cara yang lain yang gue bisa lakukan gitu. Karena gue lihat ke depannya, ini dunia labor akan berubah bro. Dimana AI ini akan berubah banyak sekali ya. Even teman-teman kita kalau di dunia politik bro, teman-teman yang di Senayan juga banyak yang udah pakai AI gitu. Untuk merangkum, untuk berpikir, teman berpikir. Dan ini juga, gue lihatnya ke depan, dunia akan berubah. Dimana yang punya impact yang paling besar adalah yang punya media bro. Yeah. Itu kenapa Jeff Bezos beli media dan segala macam. Ini kan format dari sebuah media. Jadi kalian tanya, apa sih yang kita kerjakan di sini? Media. Nah, media bisa monetize dari mana? Media itu selalu monetize bola mata kalian dengan menjual produk. Jadi formatnya media paling simple. Pertama lu bikin konten, lu distribusi konten, lu monetisasi kontennya dengan apa produk placement. Contoh. Oh, tapi gue pakai Instagram gratis bang. Enggak, lu produknya. Ya. Lu adalah produk yang bola mata lu dijualin setiap kali 3 swipe di story lu. TikTok kan juga sama. Lu bahkan udah nggak sadar bahwa lu cokokinnya iklan. Nah, itu cara mereka. Kita kan nggak ada iklan di sini. Ya, adanya gitu. Ikan nih kita. Adanya ikan, ya. Kan? Adanya ikan, nggak ada iklan gitu. Jadi ya itu, kalau misalnya ke depannya gue mau jadi apa ya gue nggak tahu. Gue cari yang highest impact possible. Tapi kalau jawabannya untuk sekarang pasti tidak. Karena gue tahu side quest gue ini yang 100 sekolah belum selesai. Masih banyak yang kita masih mau kerjakan. Ada yang bilang bukan menteri keuangan, tapi kalau lu ditawarin masuk ke pemerintahan buat ubah dari dalam juga belum tertarik. Kayaknya belum sih bro ya. Karena gue adalah seorang pengusaha. Jadi gini. Kita punya banyak teman juga bro ya yang berkecimpung di dunia politik. Ada yang hebat di dunia politik, ada yang hebat di dunia pengusaha, ada yang hebat di dunia seni. Kita rasa kita hebat di dunia market. Ya karena kan kalau pengusaha itu kan kata dasarnya kan usaha. Berarti kan kita mau berusaha. Betul. Kita merasa usaha kita itu belum cukup. Betul. Ya untuk ya kalau pemerintah kan memerintah. Betul. Kita belum cukup layak untuk memerintah orang. Jadi kita ya usaha dulu kan sebenarnya gitu. Dan satu lagi kalau kalian pelajarin ya. Yang paling tahan lewat waktu itu selalu biasa kalau zaman dulu banker bro. Ya. Atau financier dibilangnya. Jadi yang tahan waktu itu selalu banker. Orang yang kontrol uang. Dinastinya Rothschild, Jacob Fugger dari zaman dulu. Jadi ini konglomerat yang pegang fundamental bisnisnya di keuangan. Ya. Kalau kalian perhatiin dalam sejarah, even raja itu berganti-berganti. Ya, setiap 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun berganti. Power tuh dinamis, berganti. Sedangkan uang itu abadi ya. Uang itu bisa di cross lewat generasi untuk berbagi ke banyak banget orang. Contohnya Rockefeller. Ya. Rockefeller tuh udah mati lama, tapi sampai sekarang foundation masih ada. Kalau gue yang mulai filantropi pertama karena gue waktu itu baca bukunya Andrew Carnegie, The Gospel of Wealth. Jadi Andrew Carnegie ini gue lebih ngefans sama dia dibanding Rockefeller. Kenapa? Andrew Carnegie itu famous untuk bilang dia cuma pengen kerja kalau udah mau pensiun nih 2 jam sehari. Jadi dia cari yang efisien, dia kerja 2 jam sehari. Dan hartanya tuh hampir mirip sama Rockefeller. Carnegie ini pernah bilang, jadi fungsi Gospel of Wealth. Jadi fungsi dari semua uang di dunia ini adalah untuk dibagikan semua. Makanya lu banyak lihat Carnegie Hall, Carnegie Library, dia kasih lintas generasi bro. Dia orang udah mati lama, tapi namanya itu masih ada. Jadi kalau orang bilang orang itu akan dilupakan, salah. Lu bukan Andrew Carnegie. Gue nggak pengen cuma jadi orang yang dikenal sebagai, mungkin Mark Zuckerberg orang nggak ada yang inget nanti. Orang lupa mungkin. Karena mungkin dia kokop sendiri uangnya mungkin sudah. Mungkin orang gitu. lebih Mr. Beast ya ntar. Mungkin Mr. Beast bisa lebih dikenang dibanding Mark Zuckerberg. Ini gue ngomong for real. Gitu. Impact-nya mungkin lebih besar. Jeff Bezos tuh punya duit yang besar, tapi yang dilakukan apa? Oh, dia cari bro waktu itu di Google katanya ada yang buat moon landing itu kan ada yang jatuh di laut kan. Dia langsung mau cari. Dia pakai duitnya untuk beli kapal cari itu.
Itu kan sesuatu yang menurut gue kurang berguna ya bro. Cuma buat dia pajang di kantornya atau di mana gitu. Menurut gue itu sesuatu yang kurang berguna. Jadi kalau gue punya uang yang banyak, ya gue pasti akan gunakan seefisien mungkin. Jadi kita tuh pun masih mencari teman-teman. Ya. Yes. Jadi jangan saling kenapa bagi beras, tapi kan ntar mereka minta lagi. Kita nggak tahu jawabannya. Tapi at least kita tahu kalau kita kasih satu hari itu satu keluarga bisa tersenyum, bisa makan. Iya bener. Itu kita tahu gitu. Karena kan ya yang penting senyum hari ini bro. Betul. Kalau besok kan juga Kita juga nggak tahu kita masih ada besok atau nggak ada yang tahu gitu. Jadi gue udah ngerasain semua yang dunia ini bisa kasih ke manusia, tapi ya gue bilang kalau cuma nyari kesenangan tuh nggak ada ujungnya. Itu nggak bisa kasih tahu. Setuju. Gue itu udah sampai di titik ujungnya gitu. Gue udah coba semua. Gue di atas gunung, gue udah lihat ke bawah gitu. Iya. Di usia yang kalau lu ngomong konglomerat itu masih nyapu biasanya, ya masih nyapu. Nah dari situ kita pengen jadi ya pembimbing lo gitu. Nah kita bahas lagi nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Nah ada yang bertanya bro. Apa itu? Saya mau berbisnis tapi disuruh orang tua kuliah, gimana bro? Saya mau berbisnis tapi disuruh orang tua kuliah. Ya. Satu, orang tuamu nggak salah. Ya. Karena mungkin orang tuamu nggak ngerasa kamu capable buat jalanin bisnis. Ya. Dan itu ya no hard feeling. Karena kadang orang tua tuh nyuruh kita, oke, kamu jadi PNS aja. Oke, kamu kuliah aja. Itu bukan mereka itu otoriter dan kayak mereka ini mau jurumusin kamu dan sebagainya. Ya. Jawabannya ya mereka ini nggak mau kamu suffering sebenarnya. Makanya gimana cara yang paling demokratis supaya dikasih izin, yaitu kamu harus kasih dia hasil. Ya. Kalau kamu udah kelihatan nih kayak oke, usahanya oke ya, revenue konsisten, ya ada potensi growth, ya kalau bisa cari investor dan sebagainya ya mungkin orang tuamu nggak akan bilang enggak. Ya orang tuamu itu nyuruh kamu kuliah itu karena ya mungkin dia lihatnya kamu belum berpotensi di bisnisnya. Betul. Jadi mungkin lo harus kasih tunjuk bukti keberhasilan kecil dulu kali ya ke orang tua lo. Karena yang speaks ya yang lebih oke ya dari janji itu bukti sebenarnya. Iya betul. Orang bisa janji enggak, ini enggak bakal bangkrut, ini aku akan jadi pengusaha yang sukses, enggak. Mungkin orang tuamu juga tahu karaktermu dari kecil, misalkan gampang menyerah, gampang nangis. Iya betul. Ya kuliah aja lah gitu kan. Ntar kalau bisnisnya bangkrut terus orang tuanya juga kena masalah juga. Jadi saya lihatnya tuh selalu dari dua sisi bro. Ya. Karena nggak ada orang tua itu yang mau anaknya itu, wah kamu harus nggak sukses nih. Ya. Ya nggak ada yang begitu. Mereka memang maunya kamu selamat ya. Dari kecil pun kamu nangis aja dia juga langsung ini kan kasih kamu obat. Ya. Karena dari awal ya kita tuh mungkin bisa kelihatan kompeten atau enggaknya. Ya, Betul. orang tua emang sifatnya yang protektif itu kan karakter orang tua. Saya pun juga orang tua juga melihat anak saya nangis, saya juga langsung protektif. Ntar kalau misalkan anak saya misalkan saya mau jadi womanpreneur gitu, enggak lah kuliah aja. Mungkin saya juga gitu. Benar. Karena saya tahu ya ini dikit aja nangis, ini nangis. Ya, Ya. Kecuali kalau dan kamu sulit. bisa punya sesuatu ya mungkin ya oke gitu kan. Iya. Ya mungkin kasih duit saya juga. Tapi kan saya lihat anaknya pasti. Nah ini ada yang bilang bro. Lu pernah bilang kalau di market gak semuanya bisa jadi kaya. Kalau untuk cari kestabilan finansial gimana ya? Satu, gampang banget jawabannya. Jadi orang yang jago di market. Nah waktu itu ada yang pernah bantah kita bilang ini. Kita ngajarin orang cara nyari duit di market. Tapi gimana kalau semua orang nyari duit di market terus gak ada petani? Mereka itu mungkin gak belajar tentang apa namanya ekonomi atau nggak belajar tentang manusia punya sejarah ya. Jawabannya tidak akan ada yang bisa semua jago di satu tempat bos. Iya bener. Seleksi alam. Seleksi alam nggak akan ada semua orang nggak bisa jadi kaya. Makanya beberapa orang kaya kalau hatinya baik itu berbagi. Jadi jawabannya nggak bisa ya. Nggak akan pernah bisa semua di sini 16.300 orang yang nonton di sini tuh bakal jago di market bareng-bareng tuh nggak mungkin. Paling keseleksi 1%. Yang lainnya ngapain ntar menyerah. Abis nyerah mereka ngapain ya? Mereka jadi waiter, mereka lanjut narik ojol, nggak semuanya berhasil, mereka lanjut dagang cilok. Jadi jawabannya adalah nggak mungkin dunia tuh kerjanya nggak begitu. Memang lu nggak bisa semua orang jadi jago di satu bidang, nggak akan pernah. Setuju. Agree. Gitu.
Ada yang bilang nge-lag bro. Iya nge-lag ya. Oh. Yang naik terus ya harga-harga makanan. Iya. Internet turun terus. Ya. Masih nge-lag? Wah, bu. Kamera ini emang udah, kalau ini udah gak ada obatnya sih. Kita udah bener-bener narik baru. Paling udah mahal. Mau nangis ya, udah kita memohon. Udah memohon anjing. Berserah, kayak bersimpu gitu loh. Terus gue mau pasang Starlink emang nggak bisa ya, dari nggak bisa. Boleh. Bukan nggak bisa juga mau gue pecah ini kacanya gitu kan. Iya. Starlink nggak bisa pasang. Udah berserah nih dan. Berserah dan pasrah. Kayak. Iya. Tapi kesel ya internet tuh kayak. Gitu kan kayak bikin internetnya nggak becus gitu. Kesel gitu. Lu bisa banget sih. Iya. Nah. Aduh. Emang nih Indonesia nih. Langsung drop lagi nih ya. Iya. Gak bisa, mereka gak bisa lihat. Nah, kita tunggu dulu lah. Tunggu sebentar. Kalau udah gak nge-lag baru. Masih? Kasian Pierre lagi yang kena nih. Suruh pecat Pierre. Ini aman, ini bukan Pierre ini. Nah, langsung pada tahu providernya bro. Yang busuk cuma satu kayak di negara ini. Aduh. Apa kita beli aja providernya? Ya dijual bisa, gitu. Cuman kayak yang bikin saya kesel ya di beberapa gedung di daerah sini tuh selalu dimonopoli bro. Kalau nggak dia yang pasang tuh nggak boleh. Nggak, karena punya grupnya. Makanya. Apa grupnya kita beli? Kayak 45T itu. Beli 10% terus kayak ini ganti provider lah. Aduh. Wah, sabotase ini bro. Diserang elit ini ya. Diserang. Oh iya. Iya, nggak bisa dibuka. Gimana? Apa kita sudahkan saja hari ini? Karena sepertinya sudah rusak sinyalnya. Net City tolong benerin ya internetnya. Ini gue udah kayak pasang berapa router sini? Udah 3 router loh. Ini udah separate ruangan satu ini udah bisa sendiri loh. Ya. Satu nih. Ya udah. Oke. Nggak bisa kan ini? Iya, pingnya udah merah. Oh, pingnya merah ya? Bukan sinyal lu. Oke, kita disabotase Net City. Matikan.